iman, takwa. Inilah sejatinya Provinsi Banten. Masyarakat di dalamnya dikenal sebagai masyarakat yang religius, yang mengutamakan nilai-nilai keimanan dan keislaman dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Namun, sebagai provinsi yang diuntungkan oleh posisi geografisnya yang strategis, yaitu sebagai pintu terdepan di paling ujung barat Pulau Jawa, Banten menjadi jalur perlintasan yang hidup tak hanya menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera, namun juga jalur perdagangan internasional. Karenanya, Banten harus siap menjadi provinsi yang bisa hidup harmonis, berdampingan dengan masyarakat yang heterogen, yang datang dari beragam daerah, dan berbaur dengan penduduk asli Banten. Ragam budaya, suku, dan agama membaur dalam provinsi yang terdiri dari 4 kabupaten, Serang, Lebak, Pandeglang, dan Tangerang. Juga 4 kota, Tangerang, Tangerang Selatan, Cilegon, dan Serang. Tantangannya adalah, meski menjadi provinsi yang merupakan jalur perlintasan laut, darat, dan udara yang sibuk, tak berarti kesejahteraan penduduknya merata hingga ke seluruh penjuru provinsi. Angka kemiskinan di Banten sesungguhnya kedua paling rendah dibanding provinsi lain di Pulau Jawa. Tingkat kemiskinan di provinsi paling barat Pulau Jawa ini sempat mencapai 758,16 pada tahun 2010. Pada September 2019, angkanya cenderung menurun hingga sebesar 654,46. Sayangnya, tingkat kemiskinan kembali naik mulai Maret 2020 hingga Maret 2021. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS Banten, pandemi adalah penyebab tingkat kemiskinan di Banten sebesar 857,64 pada Maret 2021. Karenanya, Kepolisian Daerah Banten berupaya ikut mendorong berjalannya roda perekonomian melalui bagian yang terdekat dari masyarakat, yaitu Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Babin Kamtibmas. Direktur Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Banten Komisaris Besar Polisi Sofwan Hermanto menyebut, setidaknya ada 12 program Kapolda Banten, Inspektur Jenderal Polisi Rudi Herianto Adinugroho, yang aktif dijalankan untuk mencegah pergolakan di masyarakat. Pak Kapolda Banten, Irjen Pol Profesor Dr. Rudi Herianto Adinugroho mempunyai program menjaga dan menstabilkan situasi Kamtibmas dengan polisi sebagai problem solver, yang mana dicanangkan dengan program Pendekar Banten. Kepanjangannya Pendekar Banten ini polisi yang empati, mengayomi, dan dekat dengan rakyat Banten, yang diuraikan dalam 12 program. Yang pertama, ngaji bareng Kapolda yang dilaksanakan setiap hari Kamis dan malam Jumat di kediaman Kapolda, termasuk untuk di wilayah-wilayah apabila ada kegiatan pengajian, diharapkan polisi hadir bersama-sama dengan masyarakat yang melaksanakan ngaji bareng. Kemudian Rukun Ulama Umaro. Program yang ketiga, Yuk Ngopi Wae. Yang keempat, program Subuhan Keliling. Yang kelima, program Sabah Pesantren, karena di Banten ini dikenal 1.000.000 santri 1.000 kiai. Yang ketujuh, programnya Ronda Siskamling. Yang kedelapan, Guyub TNI Polri, karena institusi yang mempunyai sistem komando dari atas sampai bawah ini, yang kami tahu kan TNI dan Polri menjadi kekuatan pemersatu bangsa. Yang ke-9, sinergi 3 pilar. Yang ke-10, warung Jumat. Yang ke-11, polisi anak yatim. Dan yang ke-12, penguatan manajemen media. Itu 12 program dari Kapolda Banten yang saat ini.
Terkesan bahwa program-program tersebut condong kepada mayoritas penduduk di Provinsi Banten, Kombes Pol Sofwan mengungkapkan hal ini terkait dengan karakter masyarakat Banten yang memang sangat menghargai ulama-ulama mereka. Provinsi Banten, terlebih Kabupaten Pandeglang, disebut dengan daerah dengan 1 juta santri dan 1.000 kiai. Namun, menurut Dirbinmas, pendekatan juga dilakukan dari kelas sosial paling atas dan juga hingga ke akar yang terbawah. Kalau secara geografi bahwa Polda Banten ini wilayah penyangga ibu kota. Banten sebagian daerah hukumnya masuk metro. Menurut saya tertantang adalah jumlah masyarakat dengan jumlah polisi. Polis rasio itu jumlah masyarakatnya 7.758. Sedangkan jumlah kepolisian di Polda Banten ini 7.336. Jumlah personil Binmas di Polda Banten 792. Kemudian kami kerucutkan lagi jumlah Babin Kamtibmas ini 685 membawahi 1.300 desa. Sehingga satu Babin Kamtibmas ini ada yang merangkap 1 desa, ada yang merangkap 3 desa. Dirbinmas Kombes Pol Sofwan tidak menutup mata jika polisi di lapangan beragam cara untuk menjadi pengayom juga pelindung di masyarakat. Meski memiliki standar kerja yang seragam dalam instansi kepolisian, namun kemampuan menyerap personal berbeda satu sama lain. Karenanya, asistensi kerap dilakukan tidak hanya di lingkungan pada level pejabat, namun hingga pelaksana. Diskusi, pengarahan dilakukan untuk mencari permasalahan apa yang ditemukan saat pelaksanaan tugas. Direktorat yang membawahi sejumlah subdirektorat ini berupaya mencari solusinya, kemudian disosialisasikan lagi pada para pelaksana, dalam hal ini adalah para Babin Kamtibmas. Asistensi juga dilakukan hingga sampai pada tingkat kepolisian resor. Dirbinmas dan jajarannya tak segan mendatangi langsung ke wilayah untuk asistensi langsung. Bukan untuk menegur, tapi untuk pendampingan, pengarahan, juga sebagai bentuk apresiasi. Teguran tentu saja diberikan kepada anggota yang mungkin terlupa, yang bisa saja terjadi karena deraan rutinitas. Salah satu cara yang efektif dilakukan adalah dengan mengingatkan tak henti-henti, seperti yang dilakukan oleh Kapolres Serangkota, AKBP Maruli Achilles Hutapea. Pada setiap apel yang dipimpinnya, Kapolres Maruli secara acak melakukan cek dan recheck. Apakah anggotanya masih ingat akan janji mereka sebagai seorang polisi? Pejabat utama Polres dan Kapolsek adalah perpanjang tangan dari Kapolres apabila personel tersebut mampu melaksanakan tugas dengan baik. Cukup mampu melaksanakan tugas dengan baik, bisa melayani dengan masyarakat, itu sudah merupakan reward yang cukup tinggi. Kami menekankan kepada personel Polres Sarangkota. Ada satu quote, bahwa dengan kita menjadi polisi, kita tidak mesti harus merubah peradaban manusia yang ada di sini, yang ada di Kota Serang. Kehadiran kita memberikan rasa aman itu sudah cukup, sudah sangat luar biasa. Seperti butir ketiga dalam Tribrata, polisi Indonesia senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Ya alhamdulillah, saya dapat kunjungan dari Pak Dirbinmas, alhamdulillah sangat senang Pak.
Selamat siang, Din. Oh, siap. Siang, Pak. Siang. Khusus untuk penggemukan. Penggemukan saja untuk daging, untuk sate atau apa. Jadi tidak sampai besar, hanya penggemukan saja. Kepemimpinan adalah tindakan dan tanggung jawab. Dan inilah yang ditunjukkan oleh Direktur Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Banten, Komisaris Besar Polisi Sofwan Hermanto. Kadang bersama sejumlah kasubitnya, ia menyambangi lapangan tempat para Babin Kamtibmas bekerja di wilayah binaannya. Cara-cara ini tentu saja bentuk kontrol, juga perhatian yang membuat semangat petugas di lapangan. Kaget tiba-tiba seorang pejabat pimpinan saya, khususnya di Binmas, bapaknya Babin Kamtibmas, datang tiba-tiba di belakang. Kaget gitu, Mbak. Kata saya, makanya beliau memang salut, saya langsung turun ke jalan, langsung turun ke lapangan untuk mengontrol anak buahnya. Ya alhamdulillah, saya dapat kunjungan dari Pak Dir Binmas, alhamdulillah sangat senang. Setahu saya sering berkunjung ke tempat desa-desa lain, beliau langsung turun ke lapangan, langsung komunikasi dengan para Babin, menanyakan keluh kesah Babin seperti apa. Dan saya pun pernah diundang dengan beliau untuk ngopi bareng di kantor beliau. Alhamdulillah beliau sangat ramah, komunikasinya enak, menanyakan keluh kesah Babin di lapangan. Babin Kamtibmas Brigpol Yudi Herianto memang dikenal sebagai salah satu Babin Kamtibmas yang berhasil membangun ekonomi di desa binaannya. Babin Kamtibmas di bawah Polsek Cipocok Jaya Polresta Serang Kota ini dikenal warganya karena mampu membangun bersama-sama warga sebuah usaha peternakan kambing yang biasa digunakan rumah makan atau warung-warung sate atau sop kambing yang berusia di bawah 3 bulan. Kambing yang awalnya hanya 2 ekor dipeliharanya sendiri, kemudian menarik minat tetangga sang Babin Kamtibmas. Ketertarikan tetangganya kemudian menjadi motivasi Babin Kamtibmas ini untuk belajar khusus peternakan di Institut Pertanian Bogor. Kini, berbekal lahan sewaan pada warga dan merekrut warga di desa binaannya yang tidak mempunyai pekerjaan, usaha bersama para warga ini dengan nama Sumber Sari Farm menjadi salah satu sumber penghasilan warga. Yudi mengaku tak menggunakan modal besar untuk membuat usaha warga binaannya terus berkembang. Untuk pakan kambing, ia memanfaatkan limbah tempe yang tak terpakai oleh usaha pembuatan tempe yang ada di lingkungan Sewor, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok. Tak hanya itu, bahkan bungkus daun pisang yang tidak terpakai dan menjadi sampah juga dijadikan makanan kambing-kambing tersebut. Kambing menjadi gemuk dan sehat. Alhamdulillah sih ya, artinya pemberdayaannya, pemanfaatannya di lingkungan atau di masyarakat, salah satunya ya kita bisa ciptakan lapangan kerja tadi. Walaupun saat ini belum menyerap banyak sekali tenaga pekerja, tapi minimal beberapa orang sudah kita libatkan, orang lingkungan. Kemudian pemanfaatkan si pupuknya tadi untuk warga juga kita ajarkan. Dari kebun ke kandang, dari kandang menjadi ke kebun itu pemanfaatannya luar biasa. Kemajuan yang dialami Ramdan dan warga di lingkungan Sewor menjadi bukti dari kerjasama yang baik antara masyarakat dan Babin Kamtibmas. Kiprah lainnya dari Babin Kamtibmas di bawah binaan Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Banten adalah Brigpol Asep Wahyudi. Brigpol Asep menangkap permasalahan utama di Kecamatan Taktakan, Kelurahan Drangong, dan Kramat Watu adalah banyaknya pengangguran yang sering berbuat onar dengan alasan kebutuhan perut alias ekonomi. Hal ini juga yang diungkapkan Kapolsek Taktakan AKP Tohirudin. Polsek Taktakan membawahi 13 kelurahan. Secara keseluruhan di Polsek Taktakan ini permasalahan terjadi yaitu permasalahan sebenarnya permasalahan umum.
seperti pencurian, ada perkelahian, terus ya kasus-kasus yang memang masih bisa kita minimalisir supaya tidak berkembang. Kalau untuk kejadian-kejadian yang bersifatnya kios dan lain-lain, kita belum menemukan. Masih bersifat kejadian-kejadian umum seperti pencurian, perkelahian, mungkin itu ya. Pak Asep yang saya tugasan ini, dia betulan dia itu berada dalam posisi kota. Jadi tatakan ini saya sampaikan setengah kota, setengah perbukitan dan perkebunan. Jadi kontingensi masyarakatnya pun yang di perkotaan itu sudah sangat heterogen dan macam-macam. Sedangkan permasalahan yang terjadi seperti perkelahian, pencurian itu memang dipengaruhi oleh faktor lapangan kerja. Lapangan kerja inilah yang mudah-mudahan dengan adanya FKPM, Pak Asep bisa mengurangi hal-hal tersebut itu. FKPM yang dimaksud adalah Forum Kepolisian dan Masyarakat. Di forum ini, Brigpol Asep bekerja sama dengan Lurah Drangong dan relawan setempat menemukan solusi untuk permasalahan lapangan kerja. Bukan solusi mudah, namun Brigpol Asep berupaya segenap cara agar FKPM bisa menjadi wadah yang memberi jalan keluar bagi mereka yang putus asa dalam mencari penghidupan. FKPM kita hadirkan kembali, diaktifkan di Kelurahan Drangong pada bulan April 2020 untuk membantu masyarakat untuk menangani kejadian-kejadian kriminal di lingkungan kita. Dalam institusi Kepolisian Republik Indonesia, Bayangkara Pembina Kamtibmas atau Babin Kamtibmas adalah anggota yang dalam menjalankan tugasnya bersisian langsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Fungsi pembinaannya adalah segala usaha dan kegiatan membimbing, mendorong, mengarahkan, menggerakkan untuk mencapai hasil yang maksimal. Sementara tugas keamanan dan ketertiban masyarakat mewujudkan kondisi dinamis masyarakat sebagai bagian dari proses pembangunan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, ketentraman, dan tegaknya hukum. Tugas yang sesungguhnya sangat luas dan kompleks. Namun bagi Brigadir Polisi Asep Wahyudi, profesi ini adalah amanah yang harus ia jalankan. Suami dari Rian Oktaviani ini memulai tugasnya sebagai polisi sejak dalam rumahnya. Setiap pagi, ia berangkat dari rumahnya menuju kantor Polsek Tak-Takan untuk apel pagi dan koordinasi. Lantas, jika tidak ada piket, ia langsung berkeliling ke kelurahan binaannya. Brigpol Asep dikenal sebagai polisi yang selalu hadir untuk warga di kelurahan binaannya. Dari seluruh persoalan warga yang ia tangani, persoalan ekonomi adalah yang paling mendasari semua permasalahan Kamtibmas. Kehilangan lapangan kerja atau penghasilan membuat warga gelap mata. Brigpol Asep kemudian menghidupkan forum kemitraan polisi masyarakat bersama lurah dan relawan atau tokoh masyarakat. FKPM ini adalah wadah untuk mendekatkan diri kepolisian terhadap warga masyarakat. Jadi supaya kita tidak ada batasan antara pihak kepolisian dan masyarakat gitu. Dan saya di sini membentuk FKPM yaitu karena adanya laporan-laporan kriminal dari RT dan RW lingkungan sekitar bahwa sering terjadinya tindakan kriminal baik itu bentuk kekerasan maupun premanisme. Jadi FKPM kita hadirkan kembali, diaktifkan di Kelurahan Drangong pada bulan April 2020 untuk membantu masyarakat untuk menangani kejadian-kejadian kriminal di lingkungan kita. Bagi para pengangguran yang kerap nongkrong di perempatan lampu merah atau parkir liar di tempat-tempat usaha, kemudian didekati agar tidak lagi memalak atau memaksa pengendara memberikan uang dengan ancaman menutup jalan bahkan kekerasan.
Mereka kemudian dikumpulkan, diajak bicara, diwadahi, dan diberi pengetahuan tentang dasar-dasar lalu lintas. Agar tidak sembarang menghentikan kendaraan, tidak melakukan kekerasan pada para pengguna jalan, dan bahkan para juru parkir ini diberikan kartu BPJS. Itu sebelumnya diwadahin FKPM, gitu. Ternyata sudah ada wadah dari FKPM ini, baru saya merasa lega. Kalau dulu kan banyak fenomena, ya seperti pungli. Waktu itu kan dibina sama Bapinsa, sama Kantibnas, Bapak Asep sama Bapak Faisal. Sebelum dibentuk juga kan saya dikasih arahan dulu. Awalnya kan belum dibentuk itu FKPM. Jadi kalau kita udah dikasih arahan kan, kalau ada orang yang masih ngelawan juga kita masih bisa berontas. Karena kita udah diajarin cara parkir yang baik kan gitu. Maksudnya udah ada perlindungan kita kan. Yang penting kita cara memberhentikan yang benar gitu. Urusan perut dan alasan kebutuhan anak dan istri bagi Brigpol Asep adalah alasan yang sampai kapanpun akan sulit terselesaikan jika mereka tidak bekerja. Mereka akan kembali ke jalan, lagi-lagi membawa alasan yang sama. Bagi usia-usia produktif, cara lain yang ditempuh FKPM adalah bekerja sama dengan yayasan pendidikan. Di lingkungan kita di Kelurahan Drangong, ya, pada umumnya memang kendala kita masalah SDM. Gitu. Karena salah satunya memang di lingkungan kita ini letak geografisnya perumahan, pergudangan, dan perkantoran. Di beberapa perusahaan di lingkungan kita memang memiliki SOP atau standarisasi untuk karyawan. Nah, kendala kita di SDM ini karena warga kita rata-rata putus sekolah di SMP dan SD. Itu menjadi suatu kendala kita, makanya angka pengangguran di lingkungan kita tinggi. Makanya kita mengedukasikan bagaimana caranya warga masyarakat kita SDM-nya meningkat. Alhamdulillah dari FKPM, dari kita yang putus sekolah, setelah kita berikan pendidikan paket C, ya alhamdulillah ada yang sudah bekerja. Berbekal ijazah sesuai dengan syarat yang diajukan banyak perusahaan yang ada di wilayah Serang Kota, diharapkan berkurangnya para pengangguran yang diakibatkan putus sekolah karena tidak ada biaya. Paket C yang dijalankan FKPM ini juga sudah sesuai dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, seperti mungkin FKPM ini, mungkin kita berjalan sudah selama kurang lebih 2 tahun ya, 2 tahun dengan mereka, dan ini pionir pertama kita meluluskan warga belajar FKPM. Jadi digarapnya itu dengan Pak Asep itu sekian lama, ya dengan mungkin pendekatan, karena memang selama kurun waktu beberapa saat ini kan kesetaraan itu masih dipandang sebelah mata, beda dengan formal. Tapi intinya karena itu juga amanah sebuah undang-undang di Indonesia itu kan ada 3 yang diakui pemerintah, formal, non-formal, dan informal. Dan kebetulan kita memang non-formal. Pembelajarannya jelas unik lah, pasti berbeda. Untuk pendidikan kesetaraan itu kan, kalau kita sih prinsipnya kalau di FKPM itu untuk pendidikan sapu jagat ya Mbak ya. Jadi kalau sapu jagat itu dari usia 0 sampai usia tua kita babat. Adapun masalah yang tadi Mbak sampaikan mengenai koordinasi, kami sudah koordinasikan dengan Ketua PKBM. PKBM itu adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dan beliau welcome dengan program FKPM Kelurahan Drangong dan program kerjanya Pak Brigpol Asep ini. Melalui kelas kejar paket B dan C, FKPM dan Brigpol Asep berharap menjadi solusi bagi peningkatan sumber daya manusia di lingkungan Kelurahan Drangong yang berada di bawah binaannya. Alhamdulillah sih Mbak, ada beberapa memang yang setelah mereka lulus dari sini terus bekerja, silaturahim ke rumah ada itu. Ada Supriyadi itu dari Drangong juga Mbak, dari Kemeranggian itu dari lulusan dari kita itu sampai ke tentara, dia dapat tentara gitu, bekerja sebagai abdi negara. Bahkan Supriyadi itu dari paket B Mbak merintisnya, jadi dari paket B kemudian paket C, kemudian dia juga di luar juga dibimbing oleh ada apa di Kopassus Mbak, itu apa tinju atau seperti apa, jadi ya itu
memudahkan gitu untuk melanjutkan ke pekerjaannya itu. Pekerjaan Babin Kamtibmas sekali lagi memang sungguh luas batasannya. Mereka harus ada, bahkan hingga sampai ke permasalahan hukum di masyarakat, bahkan pada persoalan keluarga inti di masyarakat. Meski begitu, profil Babin Kamtibmas dituntut mampu membawa diri pada tokoh-tokoh agama dan juga ulama yang dihormati di wilayah khususnya Provinsi Banten. Kami sangat bersyukur bahwa teman kami, saudara kami, rekan kerja kami, saudara Asep ini mau meluangkan waktu, meluangkan pikiran, sehingga masyarakat itu senang. Anak-anak mereka bisa mendapatkan pengetahuan, pendidikan. Apakah itu mengurangi aktivitas kriminal? Iya, pasti. Kita patut bersyukur akan hal itu. Tidak ada yang dituju Brigpol Asep dalam menjalankan tugasnya sebagai Babin Kamtibmas, kecuali warga Kelurahan Drangong dan Keramat Watu hidup aman, tentram, dan berkualitas. Meski dianggap mustahil bagi orang lain, perlahan namun pasti ia buktikan berhasil baginya dan mereka yang mendapat pertolongan dari FKPM yang dirintisnya.